Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Inen dan Ibu Wirasanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan semangat. Mohon izin kami untuk duduk berdua di atas. Kalau Mbak Santi bilang, ketika kita duduk di sebuah sofa dengan bantal cantik yang disediakan, berarti kita harus meletakkan bantal kita di depan. Dan inilah Ekoprint Indonesia. Karena kami saat ini sedang akan bahas buku, jadi maaf kami geser kembali. Alhamdulillah, lega sekali rasanya. Bangga sekali kepada para sahabat Ekoprinter Indonesia, khususnya para pengisi buku. Penuh air mata, iya, air mata bahagia. Terharu dan sangat bangga. Prosesnya memang tidak mudah, tapi kami yakin bisa, pasti kita bisa, karena kita bersama. Ini adalah buku keempat kami. Dan ini bisa ada, dan bisa terjadi karena dukungan semua yang kami sayangi, Eyang Tini Sutiasa, Ibu Nani Indrajit. Ini menyebut nama mereka saja, rasanya hati sangat bergetar. Beliaulah ibunda kami saat ini. Dan ini adalah support yang luar biasa kami terima. Ibu Nani, di saat saya sibuk menyiapkan buku, tak henti Ibu Nani mengirimkan buah untuk saya. Tak henti Ibu Nani mengirimkan essential oil, katanya biar gak stres dan tegang. Dan doa dari Yanti, dari Bu Nani terus terkucur untuk kami. Dan itu adalah support terbesar untuk kami. Dan hari ini kita semua berada di sini untuk menyaksikan sebuah kebanggaan kita bersama. Buku 104 Keluarga Ekoprinter Indonesia telah diluncurkan. Setiap buku kami adalah dirinya. Idenya dari mana? Dari mana saja? Mungkin sebagian besar tidak mengetahui dari mana ide buku 104 karya Keluarga Ekoprinter Indonesia. Ketika kami sedang mengerjakan buku 101, di kepala kami sudah ada tentang buku 102. Ketika kami mengerjakan buku 103, di kepala kami pun sudah ada 104, 105, 106, 107. Capek ya? Tidak, itu adalah semangat yang sudah kami sematkan di hati dan jiwa kami. Buku 104 ini idenya datang dari Ibu Inneke Muhaimin. Ketika buku 102 sedang diluncurkan, Ibu Inneke japri saya, Bu Inen, bikin buku lagi ya, tentang keluarga Bu. Sebuah ide tetap akan menjadi sebuah ide tanpa pelaksanaan, dan saya ingin saya laksanakan itu, saya siapkan dan saya membuat konsepnya, dan tentunya bersama Mbak Santi konsep ini terwujud. Buku ini sangat berbeda dengan buku sebelumnya. Ketika buku 101, 102 bercerita tentang seorang ekoprinter, kebanggaannya datang pada dirinya. Di buku 103 ini buku yang paling luar biasa, buku inspirasi motivasi bagi ekoprinter muda sampai yang tua. Karena buku 103 bercerita tentang semangat ekoprinter usianya di atas 60 tahun dan paling 84 tahun, dan ini adalah pemicu yang luar biasa. Ketika ada peserta saya mau belajar, Mbak Inen saya sudah tua, pasti saya bilang, Ibu sudah lihat buku 103? Belum. Ibu usianya berapa? Saya sudah 50 Mbak Inen. Salah besar. Karena di Ekoprint Indonesia
ekoprinternya Indonesia usia 84 tahun pun masih bisa berkarya. Dan hadir bersama kita Eyang T. Sugiastri, dan beliau adalah ekoprinter dengan karya terbaik di Indonesia versi Asosiasi Ekoprinter Indonesia. Nah, di buku 104 ini kita bercerita tentang keluarga seperti tadi yang Bu Ani sampaikan. Tidak hanya ekoprinternya sendiri, tetapi bagaimana ekoprinter bisa mengajak dan mendapatkan dukungan dari keluarga untuk mewujudkan karya ekoprint. Dan di sini keterlibatan dari para keluarga luar biasa. Ini pun tentunya saya rasakan. Tanpa dukungan keluarga, tanpa dukungan suami, apa yang bisa kita lakukan? Karena datangnya kita sebagai seorang istri atau perempuan adalah restu dan ridho dari suami untuk melakukan setiap kegiatan kita. Dan insya Allah ridhonya suami kita adalah berkah buat kita untuk setiap langkah kita. Nah, di buku ini pun selain bercerita tentang ekoprinter yang membuat karya, lalu didukung oleh keluarga, di mana keluarga pun bisa berkarya. Kebersamaan keluarga ini bisa saja tidak sebagai hobi, tetapi bisa melanjut lebih dari itu sebagai kekuatan ekonomi. Di buku ini pun, karena ini adalah konsepnya keluarga, maka banyak cerita di balik kehidupan keluarga untuk mewujudkan bagaimana sih sebuah karya indah. Bagi teman-teman, ini inspirasi buat banyak orang di luar sana. Ya, aku sudah tandai. Nah, di buku ini pun karena sudah bicara tentang keluarga yang melakukan bisnis, selain kita mempelajari teknik baru, di setiap buku kita mempelajari teknik baru. Grup kita, grup peserta buku itu mulai dibangun itu bulan Desember 2021. Di awal kita belajar dulu teknik baru. Karena saya yakin sekali dengan teknik baru membuat kembang tidak hanya untuk diri kita, tapi akhirnya untuk keluarga kita. Dan tentu saja ketika kita berkarya, kita sedang memberikan inspirasi untuk orang di luar, entah itu printer atau orang yang sebelumnya tidak mengenal ekoprinter. Ini adalah sebuah inspirasi. Nah, kita mempelajari teknik baru. Buku ini kita tidak jual. Buku ini adalah hadiah untuk orang yang mau belajar. Ketika ingin belajar ekoprint, lalu tutorialnya ada di buku ini. Disinilah kita akan mudah bagaimana cara membuat teknik ekoprint yang baru. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal modal itu dari logam atau metalik logam, tetapi di buku ini kita mulai memperkenalkan yang baru, oil mordant dengan menggunakan TRO red oil. Nah, di sini pesan kita tidak hanya mengenalkan teknik baru TRO, tapi membenarkan persepsi selama ini bahwa TRO itu adalah deterjen. Bukan, the real TRO ya, Turkey red oil, minyak yang berwarna merah yang kita gunakan pada buku ini. Nah, karena kita sudah bicara tentang keluarga yang akhirnya menjalankan bisnis, di sini di setiap halaman peserta, para ekoprinter bercerita bagaimana dia akhirnya memulai itu menjadi bisnis. Dari mulai inspirasi, memberi nama label atau merek, dari memberi inspirasi, bahkan kadang orang bertanya, kalau jualan ekoprint apa sih yang laku? Nah, di sini teman-teman ekoprinter memberikan inspirasi. Oh, kalau saya yang laku adalah obi, saya yang laku adalah topi. Nah, ini adalah inspirasi buat para pembaca kita ini. Jadi, apa yang telah ibu-ibu dan bapak sampaikan dalam buku ini ketika saya mewawancara untuk menulis profil, itu sangat berguna untuk orang lain. Nah, di sini pun kita sudah mulai bicara bisnis. Banyak hal yang dikupas. Ketika tentang bisnis ini, berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, masih ada yang saya mau tulis lagi. Mbak Santi, halaman kita berapa di buku sebelumnya? 156. Oke, jadi saya punya kisaran, saya akan menulis hingga di 156. Tapi saya menulisnya keasikan, sehingga buku ini menjadi 162 halaman. Artinya bagi kami ini 164. Artinya bagi kami ini adalah pos baru, tapi itu bukan masalah. Yang utama adalah banyak hal yang lebih tersampaikan kepada teman-teman ekoprinter di luar sana. Nah, di sini pun adalah salah satunya saya bicara tentang membangun tim. Ini sangat penting dan ini sering menjadi pertanyaan teman-teman. Gimana sih membangun tim itu? Saya
saya belum punya omset tinggi, bagaimana saya berani? Nah, sekarang sebagai penggambaran, saya saat ini ada di sini. Dan tim saya ada yang sedang ikut pameran di gedung Bulog. Tim saya yang di rumah, mereka terus bekerja. Lalu tim saya beberapa, ada 4 orang yang ada di sini untuk membantu saya di sini. Tanpa tim, saya tidak bisa melakukan semua ini, termasuk membuat buku 104 karya oleh Indonesia. Dan harapan saya dari apa yang saya sampaikan tentang bagaimana sih membangun tim ini bisa menjadi inspirasi para ekoprinter di Indonesia. Tidak khawatir, tidak perlu khawatir mengenai bagaimana kita menggaji. Karena ketika kita sudah memiliki tim baru, artinya produksi pun lebih banyak, dan artinya ingat, marketing langit, bahwa setiap insan sudah memiliki rezekinya masing-masing, tapi di arah yang berbeda. Dan harapannya tentu salah satu di sini modal utama yang saya sampaikan adalah niat baik. Niat saja tidak cukup untuk membangun bisnis, tapi niat baik. Di sini saya mencontohkan bahwa ketika kita mulai bisnis, tidak hanya memikirkan, oh saya akan punya uang, saya akan punya omset, saya akan punya penghasilan baru. Tidak, tapi kita tambahkan baik. Di sini saya menambahkan niat saya bahwa kalau saya membangun bisnis, saya merekrut orang-orang di sekitar saya, maka yang punya uang bukan saya saja, tetapi yang saya punya uang adalah tim saya. Tim saya memiliki keluarga, akhirnya keluarganya pun akan mendapatkan rezeki. Begitulah. Jadi rezeki itu datang sudah direncanakan sama Allah, arahnya dari mana itu yang akan kita bangun. Bisa menjadi rezeki mereka salah satu datangnya dari arah kita. Nah, ini adalah salah satu pesan yang selalu saya ingin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, bahwa kita membangun bisnis dengan tim. Itu artinya kita memberikan kesempatan kepada orang sekitar kita untuk mendapatkan rezeki tambahan, dan di situ juga kita bisa memberi manfaat. Dan pastinya dengan membangun tim kita bisa melakukan hal lain yang lebih penting, seperti untuk mengembangkan bisnis kita, membangun konsep baru, ataupun bahkan berkegiatan sosial seperti yang biasa kami lakukan. Salah satunya adalah dalam membuat buku.